Halo The Winners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ayo Ngomong Inggris, kita akan mempelajari The Essentials of English Grammar, intisari dari grammar bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Ini dia pembahasan kali ini. Parts of speech, bagian-bagian kalimat, adjektif atau kata sifat. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang adjektif atau kata sifat yaitu jenisnya. Ada banyak sekali jenis kata sifat. Di video ini saya akan sebutkan beberapa sesuai urutannya. Demonstrative adjective, kata sifat penunjuk. Contohnya, the, such, dan lain sebagainya. Kuantitatif atau distributif atau numeral adjective, kata sifat mengenai jumlah, bagian, atau angka. Contohnya, first, five, dan lain sebagainya. Descriptive adjective, kata sifat deskriptif mengenai sifat atau keadaan. Contohnya, beautiful, luxury, dan lain sebagainya. Size, mengenai ukuran. Contohnya, small, big, dan lain sebagainya. Age, mengenai umur. Contohnya, old, new, dan lain sebagainya. Temperature, mengenai suhu. Contohnya, hot, cool, dan lain sebagainya. Shape, mengenai bentuk. Contohnya, round, oval, dan lain sebagainya. Color, mengenai warna. Contohnya, red, yellow, dan lain sebagainya. Proper atau origin, mengenai nama diri atau asal-usul. Contohnya, Japanese, dan lain sebagainya. Material, bahan. Contohnya, mineral, electric, dan lain sebagainya. Intinya, ada banyak sekali jenis kata sifat, jangan hanya terpaku pada deskriptif adjektif saja. Bahkan ada beberapa kata sifat yang bentukan dari jenis kata lainnya. Sekali lagi, perhatikan konteksnya, pahami fungsi sebuah kata dalam kalimat. Ketika sebuah kata menggunakan kata sifat yang lebih dari satu, gunakan sesuai dengan urutannya. Misalnya ketika kita mengatakan the first beautiful small old hot round red Japanese mineral stone, atau such five luxury big new cool oval yellow Japanese electric car. Keduanya menggunakan adjektif atau kata sifat sesuai dengan urutannya. Hal kedua yang perlu diperhatikan tentang adjektif atau kata sifat yaitu perubahan bentuk kata sifat karena tingkat perbandingannya atau comparison degree of adjective. Perubahan kata sifat ada dua cara. Yang pertama, irregular, tidak beraturan. Yang kedua, regular, beraturan. Yang irregular atau tidak beraturan, karena tidak beraturan, maka tidak ada rumusannya. Kita tinggal menirukan yang diucapkan oleh native speaker atau penutur asli, dan kita mesti menghafalnya. Contoh yang irregular. Baik, good. Lebih baik, better. Paling baik, best. Jelek, bad. Lebih jelek, worse. Paling jelek, worst. Sedikit,
a little atau a few, lebih sedikit, less, paling sedikit, least. Banyak, a lot of atau many atau much, lebih banyak, more, paling banyak, most, dan lain sebagainya. Sedangkan yang regular, perubahannya dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama, ditambahkan akhiran er atau est. Yang kedua, ditambahkan di depannya more atau most. Tergantung pada suku kata dari kata sifatnya. Yang terdiri dari satu suku pengucapan, contohnya big, satu suku pengucapan. Besar, big. Lebih besar, bigger. Paling besar, biggest. Small, satu suku pengucapan. Kecil, small. Lebih kecil, smaller. Paling kecil, smallest. Yang terdiri dari dua suku pengucapan dan huruf belakangnya W-O-Y-R-E, maka ikut aturan yang ER-EST. Contohnya, lazy, dua suku pengucapan, dan akhirannya Y. Maka, malas, lazy. Lebih malas, lazier. Paling malas, laziest. Narrow, dua suku pengucapan. Maka, sempit, narrow. Lebih sempit, narrower. Paling sempit, narrowest. Sedangkan yang dua suku pengucapan, tapi belakangnya bukan W-O-Y-R-E, contohnya stupid, dua suku pengucapan, dan akhirannya bukan W-O-Y-R-E, maka bodoh, stupid. Lebih bodoh, more stupid. Paling bodoh, most stupid. Yang tiga atau lebih suku pengucapan ikut kelompok more dan most. Contohnya, beautiful, tiga suku pengucapan. Maka, cantik, beautiful. Lebih cantik, more beautiful. Paling cantik, most beautiful. Perhatikan sekali lagi. Yang satu suku kata atau satu suku pengucapan jelas menggunakan ER-EST. Yang tiga suku pengucapan atau lebih menggunakan more atau most. Yang dua suku pengucapan ada yang menggunakan ER-EST, ada yang menggunakan more dan most. Dua suku pengucapan yang menggunakan ER-EST jika belakangnya W-O-Y-R-E. Atau sering saya jadikan guyonan woyre, W-O-Y-R-E. Yang dua suku pengucapan tapi tidak diakhiri dengan huruf W-O-Y-R-E mengikuti aturan yang more dan most. Tentu saja nanti ada perkecualian atau tidak sesuai dengan aturan, tapi yang namanya perkecualian tentu saja tidak banyak. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Agar tidak ketinggalan video-video lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.